Shalom semuanya, aku hari ini mau bicara tentang positive thinking. Dalam keadaan apapun, kita harus selalu berpositive thinking. Segala sesuatu yang apalagi dalam fase-fase sekarang ya, kalau semuanya kita selalu diisi-isi dengan negatif terus, hasilnya akan negatif. Tapi kalau semuanya kita diisi dengan positif terus, hal-hal yang positif, kita akan dapat hasil yang positif. Jangan harap ngisi gelas air putih keluar itu air susu, ya nggak akan pernah bisa seperti itu. Jadi kalau semuanya kalian mau ngisi gelas air putih itu keluarnya air susu itu nggak mungkin. Pasti itu hal itu tidak terjadi teman-teman. Ya makanya kalau semuanya kita itu mau ngisi air putih itu anggap aja yang positif gitu ya. Kita harus berpositif thinking terus. Akhirnya hasilnya juga air putih. Gak akan bisa keluarnya itu air susu. Ya, kalau semua kalian itu diisi setiap hari dengan kekecewaan, ya, sakit hati, keluarnya pasti sakit gitu ya. Bukan berarti kalau semua kalian itu eh, diisi dengan sakit hati, kekecewaan ya toh. Terus hasilnya itu pasti baik, enggak seperti itu teman-teman. Jadi kalau semua kalian itu sebaliknya ya, kalau semua kalian itu diisi dengan pengampunan, diisi dengan damai sejahtera, itu akan keluar hal yang indah ya. Apalagi khususnya yang sudah mengalami kekecewaan sekarang, sebaiknya kalian harus cepat melepaskan pengampunan supaya ada suatu damai sejahtera yang luar biasa gitu ya. Terus yang kalian izinkan masuk lewat mata ya toh, didengar telinga ya toh, terus masuk dalam pikirannya kalian ya toh, masuk langsung di dalam hati kalian, masuk di dalam perasaan kalian. Akhirnya itu akan mendatangkan suatu kehendak kalian ya. Kalau semua kalian sudah melihat mata gitu ya, oh sudah lihat mata hal-hal yang kan sekarang ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram ya kan, lewat mata pertama kali oh ada berita ini hoax dan lain-lain ya kan, terus kalian mendengar juga ya kan, terus kalian mulai memasukkan dalam pikiran kalian padahal itu beritanya hoax, jadi kalian mulai takut gitu ya, hatinya kalian dan perasaan kalian itu mendatangkan suatu kehendak kalian, sehingga kehendak kalian itu apa? Ya itu kekhawatiran, kekecewaan, hasilnya seperti itu teman-teman. Makanya kalau semua kalian harus diisi dengan positif terus. Setiap hari kalian itu dengar apa? Firman Tuhan. Hari Rabu ada doa Philip Mantova. Hari Sabtu ada doa malam Philip Mantova, ya kan? Terus hari Selasa ada CG. Hari Senin ada apa? Mungkin kosong ya, kalian bisa nyetel no YouTube ya toh. Terus hari Kamis ada apa ya Rin ya, ada doa malam ya kan. Jumat wah setiap hari pokoknya, Minggu ibadah wah luar biasa, Senin sampai Minggu full kerohanian nih kalian, itu akan hasilnya lebih bagus gitu, positif thinking selalu ada, kekhawatiran hilang, sukacita yang selalu meresapi hidupan kita, dan jadilah kehendak yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jangan isi yang najis teman-teman, mumpung gak ada orang nyetel film-film yang gak jelas ya, atau ada kiriman teman yo langsung dihapus aja gitu ya, atau dapat apa wes negatif buang itu sampah teman-teman. Jangan selalu mengisi sampah di dalam kenajisan pikiran kita, sehingga kalian akan mendapatkan hasil yang tidak baik nantinya ya kan. Kenapa kok selalu berpikiran positif teman-teman? Karena itu adalah salah satu kunci di mana kita itu merasakan keberhasilan dalam kehidupan kita ya. Ada satu teman saya tanya seperti ini teman-teman, kok kenapa kok gak ada KKR dalam fase COVID ini gitu loh. Nek semuanya ada KKR kan enak, ada suatu kesembuhan ilahi terjadi gitu ya. Ada suatu pertanyaan selenting di dalam teman-temanku gitu tanya seperti itu. Lah, aku waktu itu mau jawab opo gitu loh. Nek semuanya ada no KKR ya gak mungkin toh di anu Satpol PP toh.
Gak mungkin itu terjadi. Kalau semamane pendeta-pendeta ngadakno KKR, ya itu impossible lah. Pasti dalam PPKM ini kan gak mungkin terjadi gitu ya. Tapi aku ada suatu hikmat yang Tuhan taruh dalam diriku. Aku bisa jawab pada dia. Ya gini loh bro, ini waktunya kamu yang bisa menyembuhkan. Nek sumamane ada yang sakit, kamu doa no. Melalui tanganmu kamu bisa menyembuhkan, kamu dipakai Tuhan. Melalui doa-doa kalian bisa menyembuhkan mereka sebagai penyalur. Tapi menyembuhkan adalah si nyembuhno itu siapa sih? Emangnya pendeta-pendeta? Bukan kan? Yang menyembuhkan itu satu nama, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Yesus Kristus yang menyembuhkan. Loh, melalui perantara kamu doa no, kamu juga bisa jadi perantara untuk bisa menyembuhkan mereka. Loh, tanganmu sekarang ini saatnya untuk bisa engkau pakai sebagai perantara, sebagai janji Tuhan, mujizat Tuhan, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka semua gitu loh. Loh, apa kok kamu gak doa sendiri ya? Kalau semamai kamu bisa mengalami suatu mujizat Tuhan. Nah, itu kebetulan hikmat Tuhan itu ada di dalam kapan hari. Untungnya cepat gitu, seret gitu ya. Langsung aku bisa jawab gitu ya. Terus, kenapa kok banyak kekacauan gitu ya? Ya karena dalam beberapa hari ini ya banyak orang yang nggak tahu diri gitu ya. Banyak orang ya sing PPKM ya tetap makan, nggak pakai masker atau lainnya, yaitu banyak orang yang nggak tahu diri gitu ya. Makanya terjadilah suatu kekacauan sampai meledak COVID ini seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita buka di Filipi pasal 4 ayat 8. Itu berbunyi seperti ini teman-teman. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalian harus memikirkan seperti itu loh teman-teman. Ini janji Tuhan, perintah Tuhan. Kalian itu harus memikirkan yang benar, memikirkan yang mulia, memikirkan yang adil, memikirkan yang suci. Semua yang manis, pikirkanlah. Pikirkan yang sedap didengar. Ya toh. Yang disebut kebajikan dan layak untuk dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan teman-teman. Gak ada yang kalian itu memikirkan karena hadis wis gak musim seperti itu ya. Kalian harus memikirkan benar-benar perintah Tuhan ini. Ya, hidup itu adalah suatu pilihan. Kalau semua kalian memilih dosa, Tuhan itu nggak rugi teman-teman. Tuhan itu nggak rugi kalau kalian memilih dosa. Beneran. Sing rugi siapa? Ya diri kita sendiri akhirnya. Terus pilihan dosa itu. Tuhan itu nggak rugi. Ya rugi kita. Nanti hukumnya itu ada sampai akhirnya gitu ya. Mulailah berbalik. Nek semua kalian berbuat dosa, cepat-cepat berbalik. Ya, sebaiknya jika kamu hidup di dalam kekudusan, Tuhan ya gak untung gitu teman-teman. Gak ada untungnya kalian hidup di dalam kekudusan, tapi ya toh, yang untung siapa? Ya diri kita sendiri nantinya. Ya toh, Tuhan itu selalu ada kedaulatan ya dalam kekudusannya, ya, yang tidak ada yang tidak ada yang bisa merubahnya kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu ya dan amin. Ya, dia awal dan akhir. Dialah alfa dan omega. Itu kedaulatan Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa merubah itu. Tetap pegang janji Tuhan, tetap pegang peranan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Karena perintahnya Tuhan itu menyuruh kita itu hidup kudus gitu loh ya. Karena ada suatu upah yang akan diberikan dalam kehidupan kita nantinya. Jangan takut teman-teman. Banyak teman-temanku di dalam CG ini puji Tuhan ya, mengalami suatu kesembuhan. Kalian saatnya untuk bersaksi. Di dalam luar sana bahkan timku juga ada yang meninggal dunia teman-teman. Gitu loh. Di Brighton aja sudah ada 3 yang meninggal semua. Ya. Tapi puji Tuhan kalian harus bersyukur. Kalian bisa mengalami sukacita dan kesembuhan ilahi. Ya, itu saatnya kalian itu bersorak-sorai dan mengalami suatu kesaksian-kesaksian ada di mana-mana ya. Seperti itu ya, tugas kita itu seperti itu. Supaya kalau semuanya kalian itu berpositif thinking terus ya. Ya. Kalian itu tidak hidup di dalam kutuk ya toh. Kutuk itu akan dilepaskan karena kalian selalu berpikiran mujizat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, ya khotbah-khotbah selalu diisi.
ya kan? Kalian nggak akan mendapatkan suatu kutukan gitu ya, tapi mendatangkan suatu berkat gitu ya. Kalau semuanya kalian berdoa, menangis ya, menangis kan di dalam doa itu adalah suatu detox teman-teman. Detox mata. Mungkin di sini ada yang kedokteran ya, mungkin lebih pintar daripada aku. Itu ada suatu detox mata dan sehingga stres itu bisa hilang gitu teman-teman. Takut itu hilang, khawatir itu hilang. Saat kalian itu menangis di bawah kaki Tuhan, ada hal-hal yang belum kalian pikirkan, belum kalian dengar, belum timbul dalam hati, itu akan disediakannya bagi orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Kapan kalian itu terakhir menangis? Ya, menangislah, curhat ambil Tuhan. Salah satu orang yang bisa mengerti, paling mengerti di dalam kehidupan ini hanyalah Tuhan, tidak ada yang lain. Mungkin Iren atau ketua-ketua di sini hanya sekedar tahu aja, tapi gak bisa sampai detail. Yang saya tahu detailnya sekali itu adalah Tuhan Yesus. Seperti itu teman-teman ya. Bersukacitalah senantiasa. Di saat kalian sudah berdoa menangis, ada sukacita Tuhan taruh dalam kehidupan kalian. Bahkan di dalam dunia ini tidak kalian diberi, tapi Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Seperti itu teman-teman. Ya. Kalau sumamane kalian ya, nek sumamane ini ilustrasi sekarang. Si cewek kalau sumamane itu selalu merawat tubuh ya toh, nge-gym supaya langsing atau gimana, senam ya toh, terus bersorek, dandan ya kan, itu boleh teman-teman. Tapi di saat kalian sudah berumur 40, 50, 60, 70, apakah masih bisa seperti itu? Masih 70 masih nge-gym ya bisa lah ya, tapi kan keriput itu selalu ada ya teman-teman, dan itu masih ada suatu expired date-nya gitu ya. Ya, itulah dalam tubuh kita. Maksudku gitu. Tubuh kita itu akan lontur gitu ya. Expired gitu loh. Maksudnya ya iso keriput gitu loh ya. Ada dua yang tidak bisa expired teman-teman. Di dalam kehidupan kita ada 3 fase. Yaitu yang pertama tubuh. Tubuh itu ada expirednya teman-teman. Tapi di dalam yang tidak ada expirednya itu yaitu apa? Jiwa dan roh. Jiwa dan roh kalian, meskipun kalian sudah keriput, tapi roh kalian itu menyala-nyala di dalam Tuhan. Semakin tua, semakin menjadi di dalam Tuhan, tapi ya yang positifnya. Semakin luar biasa, semakin kalian bertumbuh, bertambah umurnya, tapi semakin cinta Tuhan, semakin rohnya itu menyala-nyala, jiwanya itu selalu haus akan Tuhan setiap harinya, ya. Rohnya itu menyala-nyala melayani Tuhan setiap harinya, selalu rindu akan kasih Tuhan, akan firman Tuhan, akan hadirat Tuhan. Seperti itu teman-teman ya. Kulit boleh keriput, rohnya kuat. Kulit boleh keriput, jiwanya haus akan Tuhan setiap hari, seperti itu. Gak apa-apa ya toh, semua ini akan luntur. Kalian sudah umur sekarang masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng, itu wajar ya toh. Tapi lihatan lagi 40 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, ya apa wajah kalian? Wah. Nanti mulutnya kalian sudah, mungkin mulutku juga wis gak ada giginya atau gimana gitu ya. Ya, tapi tetap memuji Tuhan. Wah, tapi semangatnya luar biasa gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa bersyukur ya. Ada suatu kesaksian teman-teman. Ada suatu kesaksian, orang ini sakit COVID, ya toh, dalam 1 hari mengalami suatu mujizat, sembuh, luar biasa. Keluar notane di dalam mana, di dalam rumah sakit itu keluar nota, habis berapa, 1,5 juta cuma, karena dia itu dalam waktu 24 jam dia itu menghirup oksigen gitu loh. Jadi totalnya habis 1,5 juta. Dia itu nangis geru-geru teman-teman. Ya seperti itu. Jadi dia itu nangis geru-geru. Kenapa kok aku habis 1,5 juta ini ya dalam rumah sakit? Loh kenapa kamu kok nangis bu? Iya. Aku itu nangis. Loh kenapa? Nangis gara-gara gak ada uang ini, 1,5 juta. Bukan jadi ini. Loh kenapa? Kenapa kamu menangis gitu?
Aku ini menangis karena apa? Aku ini 24 jam ini bayarku itu untuk oksigen, cari oksigen itu yang bayarku 1,5 juta. Lah aku ini sudah umur 80 tahun ya toh. Oksigen gratis yang Tuhan berikan itu loh. Ya itu loh. Aku bersyukur setengah mati. Karena Tuhan sudah memberikan aku oksigen, aku bisa bernafas. Aku sangat bersyukur sama Tuhan. Waduh, ban-ban kamsia Tuhan. Makanya aku tuh nangis 80 tahun hidup oksigen gratis dikasih, begitu indah di dalam dunia ini. Luar biasa kasihnya Tuhan. Seperti itu teman-teman. Sampai sekarang nek semua kalian bisa sehat, bisa dikasihkan pemulihan, itu luar biasa. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kehidupan kita masing-masing ya. Seperti itu ya teman-teman. Ya. Satu terakhir, ilustrasinya seperti ini. Ini barusan aku dapat juga. Ya, ini teman-teman. Jadi ini namanya supaya kelihatan juga. Ini namanya kapasitas ya teman-teman ya. Ini yang kolom yang ini lebih besar ya teman-teman. Yang ini lebih kecil ya. Ya. Jadi yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Jadi kalau semua kalian itu di dalam fase yang ini ya kan, kalian mendapatkan suatu hinaan ya, atau caci maki ya, toh mungkin depresi, frustasi di dalam kolom ini ya, karena kalian itu kapasitasnya cuma segini aja gitu loh. Karena kalian itu dapat positifnya dalam kehidupan itu ya cuma segini aja gitu ya. Kalau yang di sisi sini itu positif thinkingnya itu sampai meluber gitu ya, sampai tinggi gitu ya, dapat firman Tuhan, hadirat Tuhan luar biasa, janji Tuhan, mujizat Tuhan itu di dalam sini ya kan, lebih tinggi gitu loh. Semua ini lebih jendek. Nah kalau semua kalian di fase ini, wah sampai stuck gini ya, kalian pas mulai jatuh gitu, nggak akan pernah bisa bangkit ya kan. Kalian akan mengalami suatu tekanan di dalam kehidupan ini kita ya. Makanya kalian harus mengisi yang luar biasa, kembali lagi. Makanya kita harus belajar terus gitu ya, supaya kita itu dapat kapasitas yang luar biasa, yang mendapatkan berkat lebih banyak. Kira-kira yang mana ya? Mungkin ya pasti yang ini ya teman-teman ya. Ini kalian akan mendapatkan satu berkat yang lebih banyak karena dia lebih mampu daripada yang ini gitu ya. Makanya untuk melebarkan suatu kapasitas yang lebih banyak, kalian harus berpikiran positif ya kan. Harus menikmati janji Tuhan, harus lebih lagi. Kalian itu cari hadirat Tuhan lebih lagi. Cari mujizat Tuhan lebih lagi dalam sini. Menangislah pada Tuhan lebih lagi di dalam sini. Gitu lah. Di saat kalian mendapatkan tekanan dalam hidup di fase ini, kalian akan lebih grow gitu ya. Lebih layak dapat mujizat seperti ini gitu teman-teman. Ya. Jadi di saat kalian mendapatkan hadapi dengan kapasitas yang besar gitu ya teman-teman ya, kapasitas yang bersinergi ya, supaya dapatkan hasil yang besar, supaya mendapatkan janji Tuhan yang lebih besar gitu ya. Mungkin kapasitas dalam kehidupan kita mungkin sudah stuck gitu ya, mulai upgrade lebih lagi. Nek semame sini, nek semame sudah doane mulai loyo, mulai upgrade, lebih sering doa. Mungkin saat ini kapasitas kalian itu mulai kendor untuk baca firman atau dengan firman atau apapun juga yang positif-positif, lebih lagi upgrade lebih tinggi lagi, supaya kapasitas kalian itu sudah levelnya sudah besar. Di saat kalian menghadapi suatu tekanan, kebal gitu loh maksudku ya, ngerti ya maksudnya ya. Sehingga di saat kalian sudah mendapatkan seperti ini mempan gitu loh, kebal, jadi sudah divaksin dulu ya, karena kapasitas kalian sudah divaksin. Aku 2 kali sudah vaksin, puji Tuhan ya. Divaksin 2 kali, mungkin 65% sudah kebal untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini, seperti itu. Mungkin lebih kebal lagi, tambah lagi vaksin lagi mungkin ya, mungkin yang lebih tinggi dosisnya atau gimana supaya kebal ya, seperti itu teman-teman ya. Seperti tubuh kita ini harus dilatih terus gitu loh, ditambah lagi terus, tambah lagi supaya kita itu di dalam kehidupan ini kita ini semakin hari semakin cinta sama Tuhan,
semakin luar biasa di dalam Tuhan. Seperti itu. Mengerti ya teman-teman, semoga diberkati apapun yang kalian hadapi di dalam kehidupan ini kita ini, kalian tetap grow, tetap berjuang, tetap semangat. Apapun yang kalian pikirkan, tetaplah berpositif thinking bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Tuhan yang memberikan janji, Tuhan yang memberikan mujizat, Tuhan yang memberikan kesembuhan. God bless you. Tuhan berkati.